Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu lewat YouTube dengan Bu Deborah dan Pak Rudi. gimana kabarnya? Tentu sehat-sehat semua ya. Bu Deborah mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Ya. Yuk, Oke. yuk kita pujikan terima kasih beribu. Surya bersinar, saudara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, Udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih beribu terima kasih beribu pada Tuhan Allahku. kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, Bersinar, udara segar, terima kasih. di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya Bersinar, udara segar, terima kasih. Terima kasih. tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih beribu, terima kasih beribu Kepada Tuhan Allahku, kepada Tuhan Allahku. aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih beribu Terima kasih beribu kepada Tuhan Allahku. kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sebelum melanjutkan pujian, yuk kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Pak Rudi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu di saat sinar bersinar, surya bersinar. Itu menunjukkan penyertaan-Mu yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Di saat pantai ombak berderai, itu menunjukkan bahwa belayan kasih sayang-Mu pada kami, dan itu luar biasa bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di mana kami bahagia karena telah Engkau cinta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, siapa yang tahu suara hewan? Pak Rudi Saya tahu Bu Deborah. Iya, kalau kambing suaranya apa? Me, gitu ya. Domba. Domba. Ya mbek juga mbek gitu ya. Kalau Mbek. kucing, Meow.
Itu kalau kata ya. Baiklah, kalau kita sebagai domba-domba Allah, Tuhan sebagai gembala kita pasti akan mendengarkan suara Tuhan. Yuk kita pujikan suara kambing, suara domba adalah be, be. Kita pujikan kambing, be, be. Semua bisa ya? Bisa. Oke, yuk. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Halo, selamat hari Minggu anak-anak yang hebat. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menyertai kami, supaya firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Akulah Gembala yang Baik. Ada di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hai anak-anak, kalian tahu nggak ini gambar apa? Apa? Katakan lebih keras. Sekali lagi. Yes. Kalian benar, ini gambar domba. Nah, kalau ini gambar apa coba? Gambar gembala. Kok kamu tahu? Begitu besar dan hebat Tuhan menciptakan kalian jadi anak-anak yang pintar. Bagus, ini adalah gambar gembala. Anak-anak, kalian tahu nggak? Kalau penggembala itu adalah salah satu pekerjaan tertua di dunia ini. Sudah 6.000 tahun dia dilakukan di Asia Kecil. Oke, kalau gitu kamu tahu nggak apa itu penggembala? Penggembala yaitu orang yang memelihara hewan ternak, merawat, mengawasi. Iya, itu tugas orang penggembala. Kalau menurut kalian, tugas penggembala domba apa ya? Karena tadi di awal kan kita udah tahu ada gambar domba, ada gambar gembala. Bu Nuri bercerita tentang penggembala domba. Terus apa dong tugasnya? Oke deh, Bu Nuri kasih tahu ya. Yang nomor 1, tugas penggembala domba yaitu ia menggembalakan dan membimbing, mengarahkan kawanan domba itu ke padang rumput yang baik. Untuk apa? Supaya domba-dombanya mendapatkan makanan yang baik, mendapatkan minuman yang baik, supaya sehat. Lalu yang nomor 2, penggembala bertugas untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya dari predator. Iya, domba itu suka sekali dimangsa sama serigala. Dan beruang. Wow. Kalau sudah begitu, mereka akan lari ketakutan. Tapi kalau dia punya gembala, maka gembala itu akan melindunginya, akan menghalau hewan-hewan itu. Dan domba-dombanya akan menjadi aman. Dengan apa gembala melindungi domba-dombanya? Ya tentu saja pakai tongkat dong. Kamu tahu kan tadi di awal ada gambar seorang gembala. Tongkatnya itu ada lekuannya di atas, terus tadi bawahnya runcing. Kalau yang di atas itu untuk melindungi dombanya, untuk menggeret dombanya ke tempat yang bagus. Itu lembut. Tapi kalau yang di bawah runcing itu ia gunakan untuk melindungi domba-dombanya akan menyerang serigala dan beruang. Jadi beruang dan serigala lari ketakutan. Lalu yang ketiga, tugas gembala domba yaitu
Dia akan memelihara, dia akan merawat domba-dombanya. Memastikan semua domba-dombanya sehat. Kalau ada yang sakit, ia ambil, ia rawat sampai domba itu sembuh dan sehat lagi. Yang keempat, dia akan memantau, mengawasi pergerakan para domba. Supaya apa? Ya, supaya domba-domba tidak tersesat. Supaya domba-domba jalannya lurus. Terus yang kelima, yaitu ia akan menyediakan tempat tinggal buat domba-dombanya. Ia, penggembala, akan memberikan kandang yang baik untuk domba-dombanya. Penggembala bahkan akan cari goa-goa di zaman dahulu. Supaya apa? Supaya kalau hujan, domba-dombanya tidak kehujanan. Dan yang keenam, gembala yang baik akan melatih domba-dombanya supaya patuh, supaya menurut, mendengar suaranya. Supaya apa? Ya, supaya kalau tersesat ketika dipanggil, "Mbak, domba, pulang." Dombanya akan ngikutin dia. Dan yang paling terakhir nih, yang ketujuh, gembala yang baik akan memeriksa saat panen tiba. Iya, saat panen tiba, bulu domba-domba ini akan digunting. Domba-domba itu kan dipelihara untuk diambil bulu-bulunya. Nah, kalau domba-dombanya waktunya dipanen, tetapi gembalanya nggak memperhatikan, dia akan kegedutan karena bulu-bulunya ini terasa berat. Dan domba itu akan kesulitan untuk berjalan. Jadi dia bisa saja berjalan lambat, bisa saja dia sakit. Untuk itu gembala harus memastikan bahwa ketika panen tiba, bulu-bulu domba itu harus dipotong. Nah, anak-anak, jadi sekarang kamu tahu kan kalau gembala yang baik itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Wah, kalau begitu berarti kalau ada gembala, domba-domba seneng dong, happy, merasa aman, merasa diperhatikan, dicukupi kebutuhannya, dan tidak khawatir lagi ada hewan yang akan memangsa mereka. Keren kan tugas gembala yang baik? Iya, karena gembala yang baik pasti akan sigap, satsut, wut menolong domba-dombanya. Ngomong-ngomong masalah gembala, di Alkitab ada juga tentang gembala. Bahkan ia adalah gembala kita. Siapa tahu gembala kita? Tidak tahu? Oke deh, kamu buka di Mazmur 23 ayat yang pertama. Siapa? Iya, Tuhan adalah gembalaku. Katakan lagi, siapa gembala kita? Tuhan. Pinter. Bahkan di ayat yang sudah kita baca tadi, di Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Waduh, keren kan? Kalau kita punya gembala Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus gembala kita. Kok bisa? Iya dong, Tuhan Yesus gembala kita. Karena ia yang menolong kita, ia melindungi kita, ia merawat kita, ia menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena dia sudah rela menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Terbukti Tuhan Yesus rela berkorban, mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pertanyaannya, apakah kamu mau jadi domba yang baik? Apakah Bu Nuri mau jadi domba yang baik juga? Domba yang baik itu gimana ya? 1, domba yang baik itu adalah domba yang tuntun. 2, dia mau nurut. Yang ketiga, dia mau diberkati. Yang keempat, dia tidak nakal dan tidak semaunya sendiri. Terlihat sulit untuk dilaksanakan ya. Tapi ingat, kita punya gembala yang baik. Setiap saat, kapanpun kamu mau, Tuhan Yesus gembala kita, Ia mau menolong kamu. Asalkan kamu minta tolong sama Dia melalui doa. Oke anak-anak. Nah, selamat menjadi domba-domba yang baik dengan gembalanya kita yang sangat baik. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Hei, jangan lupa ada nih ayat hafalan yang di kitab Ulangan 5 ayat 32. Tada! Baiklah anak-anak, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah mau menjadi gembala kami. Bahkan lebih dari gembala Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berjanji, kami mau jadi domba-domba yang baik juga. Sama seperti gembala kami yang baik. Kami mau nurut, kami mau taat, kami mau dibentuk. Kami berjanji tidak akan nakal dan tidak akan semaunya, tidak akan sembarangan. Dan kadang-kadang itu sulit untuk dilakukan Tuhan. Karena seringkali pikiran kami mengajak kami untuk tidak nurut. Tapi Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus menolong kami ya. Supaya kami jadi domba-domba yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dengarkan firman Tuhan? Betul. Ya, Iya. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Mari kita memberikan, tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bisa ya lagunya persembahan kami? Bisa, yuk. Mari kita pujikan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah senang hati. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan kami dengan penuh sukacita. Tuhan, persembahan kami sedikit sekali di hadapan-Mu dibandingkan berkat-berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Tuhan tidak memandang
seberapapun persembahan kami, tetapi Tuhan memandang kerelaan, kesungguhan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nggak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah minggu ini. Tapi kita akan memuji Tuhan dulu loh ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita memujikan nama Tuhan dengan satu lagu dan nanti kita akan berdoa untuk doa penutup. Ya, baik, silakan berdoa. Ya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Penggembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Ya, mari kita berdoa untuk doa penutup dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pengajaran-Mu pada hari ini, di mana Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan berikan kami kesempatan untuk minggu depan kami dapat ambil bagian di dalam persekutuan kebaktian minggu seperti hari ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami hendak undur dari ruangan kami. Kami mohon atas perkenan Tuhan untuk memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya doa yang tiada sempurna kami serahkan ke dalam tangan kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di mana telah menyempurnakan doa-doa kami di dalam doa pengajarannya kepada kami di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami. Bapa
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.